pernahkah Anda dilarang berkata jangan kepada anak Anda? Atau pernahkah Anda mendapatkan nasihat untuk tidak takut kepada siapapun kecuali rasa takut itu sendiri? Sekilas, ucapan-ucapan itu terasa syarat hikmah dan bijaksana. Namun, jika dicermati lebih dalam, ungkapan-ungkapan itu bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan menjurus kepada kemusyrikan. Saat ini, ungkapan-ungkapan itu marak ditemukan dalam program-program pelatihan motivasi, baik motivasi pengembangan diri, motivasi pengasuhan anak, motivasi marketing, dan berbagai pelatihan lainnya. Ungkapan itu berpusat pada satu ide, bahwa setiap manusia punya potensi energi spiritual yang tidak terbatas. Segala ungkapan dan perasaan energi yang dinilai membatasi diri seseorang harus dihilangkan. Termasuk yang harus dihilangkan adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali dari Allah, yakni ungkapan ketidakberdayaan seseorang hamba kepada Allah. Semua ungkapan tersebut berasal dari ajaran New Age Movement atau gerakan zaman baru. New Age Movement adalah gerakan perlawanan agama-agama pagan terhadap agama-agama langit. Yang dimaksud agama-agama langit di sini adalah Islam, Yahudi, dan Nasrani. New Age bergerak di 3 cabang: pemikiran, spiritualisme, dan pelatihan-pelatihan. New Age dalam bentuk pemikiran tidak berkembang di Indonesia, dikarenakan bertentangan langsung dengan ajaran-ajaran Islam. Tetapi, New Age dalam bentuk spiritualisme dan pelatihan-pelatihan berkembang pesat di negeri ini. Spiritualisme dalam New Age adalah spiritualisme tanpa Tuhan. Bentuknya berupa campuran praktik-praktik agama menggunakan argumen-argumen yang seolah-olah ilmiah. Jika Anda pernah mendengar buku semisal Law of Attraction atau buku berikutnya dari Rhonda Byrne, itu sebenarnya bukanlah buku ilmiah, tetapi buku yang sifatnya akidah. Sebagai buku akidah, maka ketika kita meyakini salah satu saja, itu sesungguhnya merupakan fitnah syubhat. Fitnah syubhat yang sangat-sangat fatal akibatnya bagi iman kita. Salah satu penyimpangan dalam ajaran New Age adalah ajaran berdoa dengan suara dikeras-keraskan, memohon dengan detail, dan menggunakan visualisasi. Dalam hal doa, kita mendapati hal yang bertentangan. Jika dalam agama ini kita diserukan untuk berdoa dengan nidaan khafiyah, menyeru dengan suara yang lemah lembut, dengan tadharru, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta yang pokok-pokok, tidak meminta dengan sangat detail, tidak melakukan visualisasi sebagaimana kita dapati dari riwayat Abu Nu'amah radhiyallahu anhuma, bahwa keduanya itu dilarang keras dan termasuk berlebihan dalam berdoa. Tetapi hari ini kita menyaksikan banyak dari saudara kita yang justru ketika berdoa itu dikeras-keraskan suaranya, kemudian didetil-detilkan, dirinci-rinci, bahkan visualisasi bila perlu pakai gambar. Ini semua adalah contoh-contoh betapa New Age Movement dalam cabang spiritualitas itu sudah merasuk kepada kita. Hal yang paling berbahaya dari gerakan New Age adalah kegiatan-kegiatan pelatihan atau training. Hal ini menjadi berbahaya karena para trainernya sendiri tidak mau masuk ke dalam gerakan New Age. Tetapi, tanpa sadar, mereka meyakini dan menjalankan akidah New Age secara perlahan. Ibarat pergeseran itu kalau cabang yang ketiga itu seperti ini. Nah, ini akan bergeser terus, sehingga orang nggak merasa bahwa dia sudah berbelok demikian jauh, padahal sesungguhnya dia sudah melenceng sedemikian jauh. Nah, kalau sudah sampai sedemikian jauh, inilah hal-hal yang mengejutkan, hal-hal yang mengagetkan bisa terjadi. Contohnya yang sangat sulit kita bayangkan sebelumnya adalah fitnah yang menimpa Salah Ar-Rasyid. Salah Ar-Rasyid ini Kuwait
dia hafal Quran, ilmu dinnya cukup bagus. Artinya cukup bagus itu dia bisa menjadi imam di sana, itu bukan persoalan yang mudah. Kalau kita mendengar murotalnya itu kita bisa kaget, itu Masya Allah. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Tetapi itu dulu. Nah, dia kemudian taghayyur, mengalami perubahan iman dengan pintu awalnya adalah NLP. كن ما تشاء حكم القضاء أن الذي تنويه كان. Dr. Shalih Ar-Rasyid itu sangat yakin ada energi positif, ada energi negatif. Sedemikian kuatnya keyakinan itu sehingga menjadikan dia meragukan agama ini, sehingga dia menolak sebagian dari agama ini. Sehingga jika kita memperhatikan ucapan-ucapannya melalui berbagai media termasuk Twitter, kita dapati betapa dia sangat mengecam orang berdoa. Contohnya ketika orang mengatakan mengatakan misalnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, atau doa-doa yang serupa dengan itu, atau mengucapkan la haula wala quwata illa billah, itu dianggap sebagai energi negatif. Nah, bermula dari keyakinan ada energi positif, energi negatif, dia sampai pada tingkat meragukan agama ini meskipun status resminya masih muslim. Saya tidak tahu kenapa tidak ada tahdzir terhadap Dr. Shalih Ar-Rasyid ini. Berbagai training berbasis New Age menjadi semakin berbahaya karena memiliki ratusan cabang-cabang yang lebih samar. Apalagi, training-training tersebut dijelaskan dengan istilah-istilah ilmiah. Karena berbungkus tadi saintifikasi, pseudoscience, kemudian mixing theory. Mixing theory itu ada teori ini campur teori ini, seakan-akan itu kombinasi. Atau displacement theory. Displacement theory itu penjelasan tentang otak kiri, otak kanan itu ada dalam kedokteran. Tetapi otak kiri, otak kanan dalam kedokteran itu berhubungan dengan fungsi kendali tubuh, bukan berkenaan dengan berpikir runtut, sistematis, yang sisi lain adalah intuitif dan lain-lain. Salah satu bentuk saintifikasi New Age Movement bisa dilihat dalam buku The True Power of Water. Buku ini sempat marak di Indonesia. Di sana disebutkan molekul air bisa berubah-ubah dan menjadi obat hanya dengan ucapan kata-kata positif. The True Power of Water, terbitan dari Bandung. Seakan-akan kalau kita mengatakan sesuatu, air itu berubah jadi kristal. Bayangkan, what happened? Apa yang terjadi jika air berubah jadi kristal? Bisa sobek tenggorokan kita. Tapi orang mempercayainya. Dan orang meyakini, padahal ini tidak memenuhi syarat ilmiah. Syarat ilmiah itu adalah examinable, dapat diuji kembali, dapat diteliti kembali dan menghasilkan hasil yang sama. Tetapi ini tidak. Jadi seakan-akan kalimat kita menjadikan air itu berubah jadi kristal, dan kristal berbentuk tertentu menjadikan kita cepat sembuh atau sehat atau sukses. Nah, sehingga akhirnya orang mengatakan, saya sukses karena airnya berubah kristalnya. Tidak peduli itu ucapan dukun, ucapan pastor, ucapan biksu, ucapan alim, yang jelas itu mekanismenya airnya berubah kristalnya. Jika paganisme terdahulu menjadikan berhala sebagai sesembahan, maka paganisme New Age adalah menjadikan diri sendiri dan alam raya sebagai Tuhan. If you have a strong will, jika Anda memiliki keinginan yang sangat kuat, maka berhala kedua, yakni semesta ini akan berkolaborasi untuk mewujudkannya. Para trainer pelatihan pengembangan diri pada umumnya menelan mentah-mentah teori-teori yang mereka dapat dari penulis-penulis barat. Mereka mengadopsi semua teknik pengembangan diri tanpa dikritisi. Walaupun hal-hal tersebut
bertentangan dengan akidah Islamiyah. Perkataan seorang muslim pun jika itu tidak ada dasar nasnya, maka dia tertolak. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Apalagi ini datangnya dari non-muslim, dari agama yang lain. Bagaimana kita dapat mengatakan bahwa ini adalah riset yang menunjukkan bahwa teknik berdoa ini, merinci-rinci doa itu akan membuat doa kita lebih mudah dikabulkan. Ini menganggap bahwa Allah Ta'ala tunduk kepada mekanisme. Na'udzubillahi min dzalik. Panjang pembahasan kalau kita kupas tentang masalah ini, tetapi intinya bahwa ini bukan cuma sekedar masalah pengembangan diri, tetapi ini masalah-masalah yang terkait dengan akidah, Wallahu a'lam bishawab. Faktor utama penyebab hilangnya sikap kritis di kalangan praktisi pelatihan-pelatihan berbasis New Age adalah adanya baiat. Meskipun tidak dinamakan baiat, tetapi kebanyakan training mensyaratkan pesertanya untuk meyakini semua yang disampaikan para trainer. Di dalam berbagai training itu, langkah awal adalah baiat. Meskipun tentu saja istilahnya bukan baiat, melainkan pernyataan bahwa saya yakin, saya menerima atau yang serupa dengan itu. Saya yakin saya menerima itu merupakan kalimat-kalimat baiat. Dan itu kita dapati dalam sejumlah training-training yang berbasis New Age Movement, meskipun trainernya mungkin tidak menyadari itu. Di antara ciri-ciri trainer New Age adalah mengagungkan diri sendiri, menjadikan keinginan, pikiran, dan gagasan sebagai penentu utama kesuksesan, dan juga menggelari diri sendiri dengan gelar-gelar yang hebat dan luar biasa. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kagum terhadap diri sendiri atau ujub bisa menjatuhkan seseorang kepada kebinasaan. Menggelari dirinya dengan sebutan-sebutan yang wah. Jika para salafus soleh itu menggemari sebutan-sebutan yang tawadhu, yang rendah hati, maka dalam New Age ini yang kita dapati adalah ajaran secara langsung untuk menggalari dirinya dengan sebutan-sebutan yang wah, sebutan-sebutan yang hebat, dan kita tidak mendapati asarnya kecuali dari zaman jahiliyah. Di antaranya adalah gelaran yang disematkan oleh Amr bin Hisham alias Abu Jahal kepada dirinya sendiri, yakni Al-Azizul Karim. Ad-Dukhan ayat 49. Dan nanti Allah Ta'ala akan olok, akan ledek, akan hinakan Abu Jahal di neraka dengan sebutan Al-Azizul Karim, yang perkasa mulia. Dan hari ini kaum muslimin yang mengikuti training-training itu banyak menggelari dirinya sendiri dengan sebutan-sebutan yang wah, inspirator hebat, motivator nomor 1, dan sejenisnya. Mereka mengajari untuk kagum pada diri sendiri. Jika Anda yakin bahwa Anda itu hebat, dan Anda semakin yakin bahwa Anda hebat, Anda kagum dengan diri Anda sendiri, orang lain pun akan sama. Padahal Rasulullah SAW katakan 3 perkara yang binasakan, yang ketiga itu adalah ujub. Pada akhirnya, New Age Movement dengan segala prakteknya bukan sekedar berbeda dengan Islam, tetapi juga bertentangan, bahkan lebih jauh lagi bisa membawa kepada kekufuran. Kita nanti juga melihat misalnya dalam training love and self-discovery, tertawa dan penemuan diri. Di situ ditekankan bahwa jika Anda ingin berhasil, jika Anda ingin sukses, jika Anda ingin bahagia, maka Anda harus melepaskan diri dari segala rasa takut, termasuk takut pada Tuhan. Teknik pokoknya adalah banyak tertawa. Semakin Anda banyak tertawa, Anda makin bahagia. Semakin banyak tertawa, Anda akan semakin menemukan diri Anda. Semakin banyak tertawa, Anda akan semakin hebat. Padahal Rasulullah SAW ingatkan kepada kita bahwa banyak tertawa itu mematikan hati.
di sini kita sekali lagi melihat bukan sekedar berbeda, tapi bahkan bertentangan. Apa yang di sini diserukan sebagai jalan yang baik dan hebat, justru dalam agama ini hal yang diserukan untuk dihindari.